Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silahkan di-subscribe bagi yang belum, dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara-saudara mendapatkan notifikasi. Dan silahkan di-share video-video di dalam channel renungan ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Di dalam 3 seri video ini saudara, kita akan belajar betapa pentingnya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau topik tentang kepenuhan Roh Kudus seringkali menjadi perdebatan saudara, ada banyak orang-orang di organisasi gereja tertentu seringkali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam video ini kita juga akan belajar apa bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7, mulai ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan geretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinganya serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan saudara, konteks dari perikop firman Tuhan ini adalah kisah tentang penganiayaan terhadap Stefanus, bahkan pada akhirnya Stefanus mati syahid. Tapi terlepas dari apa yang dialami oleh Stefanus dan bagaimana Stefanus akhirnya mengalami kematian melalui peristiwa ini, kita akan belajar bagaimana Stefanus menjalani masa-masa atau detik-detik terakhir kehidupannya, menjalani penganiayaan yang dia alami. Karena kalau berbicara tentang kematian, bagaimana seseorang mati itu tidak menentukan sama sekali seperti apa orang itu, tapi bagaimana dia menjalani kehidupannya itu yang menentukan. Nah saudara, Stefanus ini adalah salah satu dari ke-7 orang yang dipilih untuk menangani pelayanan terhadap orang-orang miskin, di mana ketika gereja mula-mula mengalami kemajuan pada waktu itu, banyak orang-orang bersungut-sungut karena merasa bahwa orang-orang miskin tidak terlayani. Dan akhirnya dipilihlah 7 orang, dan salah satunya adalah Stefanus. Dan dari ke-7 orang yang terpilih tersebut saudara, yang ditegaskan di sini di pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di mana di sana dikatakan, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dari ke-7 orang tersebut ada penegasan khusus terhadap Stefanus, di mana Stefanus ini ditegaskan sebagai orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dan kemudian saudara, di pasal yang ke-7 ini, di perikop yang menjadi teks, menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik ini saudara, sebelum pada akhirnya Stefanus dilempari dan akhirnya mati syahid, kembali ditegaskan di pasal 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus
Jadi pada waktu itu orang-orang yang hendak menganiaya dia sudah begitu marah, hendak melempari dia. Mereka sudah begitu marah dan mau membunuh Stefanus. Dan firman Allah menegaskan di sini, sebelum menegaskan apa reaksi Stefanus, apa tindakan Stefanus dalam penganiayaan yang dialami, terlebih dahulu ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus kembali. Stefanus ditegaskan sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian di 3 seri video ini, saudara, kita akan belajar apa sikap, apa tindakan, apa reaksi Stefanus dalam menghadapi situasi genting, penganiayaan, situasi bahaya yang sedang dia hadapi. Sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, apa tanggapan, apa sikap Stefanus dalam menghadapi itu, saudara? Kita akan belajar ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa betapa pentingnya kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus supaya kita bersikap benar dalam segala situasi sulit yang kita alami. Betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada bukti dari sikap kita sebagai bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, di video pertama kita sudah belajar sikap pertama yang diambil oleh Stefanus saat dia mengalami penganiayaan. Sebagai orang yang penuh Roh Kudus, kita sudah belajar di ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, saat orang-orang sudah hendak membunuh dia, saat detik-detik terakhir, saat masa-masa genting, saat bahaya, saat persoalan begitu berat yang dihadapi oleh Stefanus, firman Allah menegaskan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Artinya apa, saudara? Yang pertama yang dilakukan oleh Stefanus dalam penganiayaan yang dia alami sebagai orang yang penuh Roh Kudus, dia mampu tetap memandang kepada Allah sekalipun situasinya begitu mengerikan. Dan saat dia mampu memandang kepada Allah, dia lihat kemuliaan Allah, bahkan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Satu pemandangan yang begitu mulia, saudara, satu pemandangan yang begitu mengagumkan. Dan itu terjadi kepada orang yang mampu memandang kepada Tuhan saat aniaya dia alami dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita tetap memandang kepada Allah dalam situasi berat, dalam persoalan berat, dalam situasi genting yang kita alami. Dan kalau kita berkata bahwa kita penuh dengan Roh Kudus, maka hari ini bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia mampu memandang kepada Allah saat persoalan, saat aniaya, saat situasi sulit dan begitu berat dia hadapi dalam kehidupannya. Itu yang pertama, saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, bukti mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adalah di dalam masa sulit, di dalam persoalan berat yang mereka hadapi di dalam kehidupannya, dia tetap mampu memandang kepada Allah. Dan yang kedua, saudara, di ayat 59 di sana dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saat orang-orang melempari dia, saat nyawanya terancam, saat persoalan besar dia alami dalam kehidupannya, malah dia mampu berdoa. Karena saat mereka melempari dia, Stefanus berdoa dan dia serahkan hidupnya kepada Allah. Bukti kedua seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, saudara, adalah dia tetap mampu berdoa apapun kondisinya, apapun keadaannya. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu saat Stefanus mengalami aniaya, dia sedang dilempari dengan batu. Betapa mengerikannya situasi itu, saudara. Tetapi dalam situasi yang mengerikan itu, Stefanus mampu berdoa kepada Allah dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Saudara, kalau berbicara tentang kematian, itu semuanya ada dalam tangan Tuhan. Tapi sebenarnya yang penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita.
Apapun kisah hidup yang Tuhan izinkan kita alami, Stefanus yang Tuhan izinkan mati syahid, dalam dia menjalani situasi sulit, penganiayaan, dia tetap mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan saat dia mengalami aniaya. Dia mampu berdoa kepada Tuhan. Itu bukti di ayat 55 tadi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ayat 59, sedang dilempari pun Stefanus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Saudara, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan saat situasi sulit, saat situasi berat, saat aniaya, atau apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Kita akan mampu tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan di sisi lain, saudara, kalau banyak orang yang mengatakan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus, organisasi gerejanya adalah organisasi gereja yang mengandalkan kepenuhan Roh Kudus dan sebagainya, itu baik, saudara. Tetapi dengar, bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saat dia menderita sekalipun, dia tetap mampu berdoa. Yang menjadi masalahnya adalah banyak orang yang mengatakan dia penuh Roh Kudus dan sebagainya, tetapi saat masalah datang, saat persoalan datang, dia tidak lagi mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Padahal bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus kita sudah belajar dari Stefanus. Dia tetap mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan saat batu sedang menghujani tubuhnya, saat aniaya sedang dihadapi. Puji Tuhan, saudara. Di akhir video kedua ini kita sudah belajar dua bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bahwa dia tetap mampu memandang kepada Allah saat hidupnya berat, situasi berat, aniaya, penyakit dan sebagainya. Dia tetap mampu memandang kepada Allah. Dan yang kedua, dia tetap mampu berdoa dan berserah kepada Allah. Saudara, saat ini mari kita rindukan Roh Kudus terus memenuhi kita untuk memampukan kita tetap memandang kepada Allah, untuk memampukan kita tetap berdoa dan berseru kepada Allah. Dan mari kita buktikan, jika kita mengakui bahwa diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, buktikan bahwa betapa sulit, betapa mengerikan pun situasi kehidupan yang saudara alami, saudara tetap mampu memandang kepada Allah, dan saudara tetap mampu berdoa dan berserah kepada Allah dalam situasi sulit yang saudara alami. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam kehidupan kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam situasi-situasi sulit yang kami alami, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami tetap memandang Engkau, dan memampukan kami tetap berdoa dan berserah kepadamu saat masalah kami hadapi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang telah mengaruniakan Roh-Mu kepada kami, dan kami mau buktikan kami hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, di mana sekalipun berat, sekalipun sulit situasi kehidupan kami akan tetap memandang kepada Allah, dan kami akan tetap berdoa dan berseru kepada Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta
bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi